Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa IMAJ TV dan TVku dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang penuh bahagia dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Tentunya selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya besok beliau di hari yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan kaum muslimin dan pemirsa serta pendengar juga mendapatkan syafaat beliau besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di kajian sore kali ini alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Al-Mukarram Profesor Romo Kiai Haji Abdul Hadi. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kabarnya sehat Pak Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan kita semua ya yang hadir di sini juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini saat ini lagi tidak enak badan atau lagi tidak fit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepadanya dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kajian sore kali ini yaitu tentang poligami ya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar ini, Masya Allah, ini tema yang sangat menarik ini ya. Mudah-mudahan nanti kaum muslimin dan serta pendengar dan pemirsa juga bisa bertanya, boleh ya, di 0821 336 70.000 atau bisa disimak melalui gelombangnya Radio Dais di channel 107,9 FM. Untuk itu kita akan mulai di kajian sore kali ini ya. Kita bersama-sama dengarkan kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, beliau Profesor Kiai Haji Abdul Hadi. Waktu kami persilakan, monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahu wa ni'ma manittaba'ahu amma ba'd. Para hadirin sekalian, kita telah meninggalkan tahun 2023. Sekarang menginjak tahun 2024. Ya bisa saja saya mau izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru. Saya menulis di Facebook saya untuk semua saja selamat tahun baru tahun 2024. Nah, ada catatan sekarang ini sedang sedih, yaitu di Timur Tengah ya. Amerika Serikat dan Israel seharusnya tidak dapat merayakan tahun baru dengan tangan berlumuran darah ribuan anak-anak dan wanita Palestina. Ya. Amerika tidak diragukan lagi bertanggung jawab atas tragedi Gaza berupa Holocaust yang mengerikan. Masya Allah. Amerika Serikat dan Israel tidak lagi berhak berbicara tentang moral. Ya. Namun alhamdulillah di Indonesia ini kita masih menikmati kehidupan yang damai, tenteram, sejahtera. Alhamdulillah. Ya, sejahtera, dan kita ini terbaik, ekonomi kita terbaik, nomor sekitar 13 ya, sedunia ya. Ya. Jadi kita patut bersyukur. Dan pemilu akan terjadi ya. Insya Allah kita akan semakin tumbuh dengan baik menuju ke Indonesia emas. Amin. Mudah-mudahan. Dengan demikian maka kalau merakyat itu
atau masyarakat itu semakin banyak orang yang kelas menengah. Sekarang ini pakai kendaraan sudah banyak sekali, ya. Roda 4, roda 2 sudah sangat banyak, dan walaupun ada yang ketinggalan. Nah, namun apabila banyak uang itu nanti kemudian mungkin ingin berpoligami juga. Nah. Jadi kalau berpoligami ini memang ada aturan, ya. Di dalam Islam pun Islam mengizinkan ada poligami. Ya. Nah, di dalam undang-undang juga diizinkan. Tetapi peraturan tidak memudahkan orang berpoligami. Itu. Jadi poligami itu ada syarat-syaratnya yang di dalam fikih tidak ada. Ya, di dalam fikih tidak ada. Ya, misalnya istrinya sakit, ya, tidak dapat lagi melayani suaminya. Misalnya tidak mendapatkan anak, tidak memberikan anak selama berapa itu? 10 tahun. 10 tahun. Ya. Kurang lebih ini. Ya, kemudian harus ada izin dari istri dan seterusnya. Itu dibuat sedemikian rupa sehingga poligami menjadi sulit, apalagi pegawai negeri, ya. Ada PP nomor 10 tahun berapa itu, ya. 90 atau berapa itu kan, ya. Itu intinya kalau istri itu cacat, ya, tidak atau dia itu harus dimintai izin, lalu kemudian terjadilah syaratnya itu terpenuhi, lalu dia kawin dengan orang lain lagi, istri yang kedua, lalu kalau ini istri yang ketiga dia harus mempunyai syarat yang sama dengan istri yang pertama. Nah, itu tidak mungkin lah, ya. Nah, kemudian yang ketiga harus memiliki syarat yang sama lagi. Nah, berarti artinya untuk istri yang kedua saja ini sudah syaratnya yang tetek bengek, ya. Yang kayaknya tidak mungkin lah kita ke sana. Nah, itu. Nah, tapi intinya kalau di dalam fikih itu ada, ya, di dalam fikih itu poligami diperbolehkan karena memang ayatnya demikian, ya. Ayatnya wa in khiftum alla ta'dilu alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minal nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu dan seterusnya al-ayah. Nah, demikian juga hadis, ya. Hadis itu ya, ada yang menjelaskan, ini muqaddimah ini, belum saya baca. Hadis itu Rasulullah menyuruh kepada seorang yang baru masuk Islam, mu'alaf, ya. Namanya Ghailan. Dakhala Ghailanu al-Islama wa tahtahu asru niswatin. Ghailan masuk Islam dan di bawahnya ada 10 wanita, istri, ya. Fakhtar Rasulullah arba'an minhunna. Lalu Rasulullah menyuruh kepadanya supaya memilih 4 di antara 10. Nah, itu. Semula Imam Syafi'i, tapi kemudian menjadi ijma' ulama, ya. Yang membatasi bahwa wanita itu adalah hanya diizinkan 4 di dalam Islam. Ya, kemudian ada tafsiran-tafsiran lain, misalnya dari Syiah, ya, yang membuat
ayat itu deret tambah ya. Nah, hitungan tambah ya, maksudnya deret ukur ya. Apa itu ya, fawahidatan apa namanya, fa in syubulan ta'til fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna dua, artinya 4. Nah, sulasa 4 dengan sulasa 3 berarti 6, 4 dengan 6 berapa? 6 10. Dengan wanita satu lagi tadi 11, istri yang pertama 11. Baruba 4 8. Iya. 8 sama 11. Masya Allah. Mulia sekali ini. Maka kadang-kadang kita dengar poligami sedemikian banyaknya itu di bahkan di sini kadang ada itu katanya dalang atau apa itu ya. Nah, tapi itu kan kalau legal itu nggak bisa itu. Kalau secara legalitas. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan ini ya. Faslun wa tasfiyatu fil qasmi bainaz zaujati wajibatun wala yadkhulu ala ghairil maksumi laha li ghairi hajah. Ini syarat, ini namanya matan. Faslun, pasal wa tasfiyatu fil qasmi, menyamakan dalam menggilir, al-qas gilir di antara para istri itu wajib. Dia tidak boleh masuk kepada wanita yang tidak dapat waktu giliran itu ya, tanpa hajat, tanpa ada keperluan. Jadi misalnya gilirannya itu nomor 2 ya, maka dia masuk nomor 1 tidak boleh. Itu haram itu. Nah, ini syarahnya ini. Yajibu ala kulli wahidin minaz zawjaini muasyaratu sahibi bil ma'ruf. Nah, wajib setiap pasangan suami istri itu muasyarah, mempergauli istri atau suaminya ya dengan ma'ruf. Ma'ruf itu secara lokal, adat istiadat itu yang baik, tidak bertentangan dengan syarak. Baik. Ya, gitu. Wa yajibu ala kulli wahidin yadullu ma yuhibbu alaihi bila mutilin wala idari karahiyatin. Ya. Wajib pada setiap orang dari suami istri itu menyerahkan sesuatu yang disukai kepada mereka di masing-masing itu, tanpa memperpanjang waktu dan tanpa memperlihatkan kebencian atau ketidaksukaan ya. Nah, apa yang disukai oleh pasangannya itu dia segera memberikan. Bal yu'ati wa talqul wajhi. Dia harus memberikannya dengan wajah yang manis. Wal mutilu mudafa'atul haqqi ma'al qudrati wa zulmun. Orang yang tidak segera memberikan ya, mengulur waktu, padahal dia mampu segera memberikan, maka dia itu berarti zalim. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf ya. Al-Baqarah 228. Bagi istri-istri
seperti apa yang mereka seharusnya dengan ma'ruf. Jadi seharusnya maksudnya pemberian-pemberian dan sebagainya yang seharusnya diberikan. Wal muradu tamasulma fi wujubil adai bin nisbati ila ma yajibu alaih. Ya. Maksudnya adalah menyamakan ya, di dalam menyampaikan kewajiban-kewajibannya, nafkah dan sebagainya misalnya. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa syiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para istri-istri itu dengan ma'ruf, dengan sesuatu yang baik ya. Nah, itu biasanya disemaknai begitu saja, sesuatu yang baik. An-Nisa 19. Jadi wajib al-ma'rufi al-kafu amma yakru yama yukrahu wa ifa'u sahibil haqqi min ma'unatit talbi wa ta'tibi bila karah. Qala Syafi'i fa idza kana tahta syakhsi zaujatani fa aktsara fala yaji ay yaksima lahunna li annal mabita haqquhu falahu tarkuhu kasuknat daril mustajarati. Ya. Jadi Imam Syafi'i berkata bahwa apabila di bawah kekuasaan seorang suami 2 istri dan ke atas 2 istri lebih ya, maka tidak wajib baginya untuk berbagi, untuk menggilir mereka. Mengapa? Li'annal mabita hakkuhu. Nah, maksudnya meniduri ya, tidur ya, atau bermalam kepada manapun, maka itu haknya. Maka dia boleh meninggalkan mabitnya karena haknya. Nah, seperti mendiami rumah yang disewa al-mustajar disewa. Wal hikmatu fi dzalika anna fi da'iyati tabi ma yughni 'anil ijabi. Naam yustahabul qismu wala ya'duluhunna. Ya. Hikmahnya di dalamnya adalah biasanya di dalam karakter orang itu tidak suka kepada keterikatan. Keterikatan. Jadi dia boleh meninggalkannya. Ya. Naam yustahabun, namun meskipun begitu disunahkan membagi, ya, apa itu namanya, menggilir. Ya. Dan jangan menghalang-halangi mereka. Li'annahu idror, karena itu membahayakan. Ya. Jadi di sini kita kembali kepada matan tadi bahwa sebetulnya menyamakan giliran itu adalah wajib, karena itu adalah masuk ke dalam adil. Jadi sifat adil. Jadi sifat adil itu adalah giliran dan tempat, materi. Materi. Misalnya gajian atau uang hidup, jaminan hidup, jaminan hidup. Misalnya istrinya 4, jadi dia harus sama
Tapi sama itu tidak sama persis karena Nggih. mungkin ada wanita yang punya anak lebih. Nggih. Mungkin ada yang 5, ada yang 3 ya. Maka yang 3 dengan yang 5 jangan disamakan. Persis ya, tidak boleh begitu. Begitu juga rumah, kalau rumahnya itu anaknya banyak mungkin lebih besar, anaknya sedikit lebih kecil. Ya. Namun di sini apa namanya? Misalnya bepergian ya, bepergian itu maka di kocok apa yang disebut dengan apa itu namanya, seperti mengambil undian ya, undian. Ya. Jadi undian. Kalau dia mendapatkan namanya masuk di situ, itulah yang dibawa. Nah, dulu begitu Rasulullah itu. Jadi kalau dia sudah selesai, tidak boleh dimasukkan lagi. Nah, lalu undian tinggal 3 kan. Nah, kalau 1 sudah tinggal 3 ngambil lagi sampai terakhir, tidak perlu diundi gitu. Ya, ini jadi di dalam fikih itu berbeda dengan di dalam undang-undang. Ya. Kalau undang-undang tadi untuk melakukan poligami susah. Ya. Tapi kalau di dalam fikih itu sah-sah saja. Boleh ya, boleh. Dan apa namanya, ketika ditanya itu kan kalau kasih sayang itu apa bisa dibagi 4 ya. Nah, pertanyaan seperti itu maka jawabnya tidak bisa. Nah, mungkin di antara 4 itu ada salah seorang dari mereka itu paling disukai, paling dicintai. Ya. Itu ya. Dan itu asalkan tidak mengganggu giliran, ya, itu tidak berdosa. Tidak berdosa, tidak ada dosa. Jadi harus secara material dan secara waktu itu disiplin untuk dilakukan giliran dan biaya kehidupan. Itu. Menafkoh. Gitu. Nah, begitu. Nafkoh itu nafkah ya. Kalau di Indonesia nafkah. Nafkahnya itu ya, itu harus terus menerus dan adil gitu. Jadi ada pakaian, ada papan lagi. Di samping nafkah itu makan, pangan, sandang dan papan gitu ya. Papan. Jadi keadilannya di situ. Mungkin untuk itu dulu ya. Karena Rasulullah ini riwayat Aisyah katakan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksimu fayatilu wa yaqulu Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku, yakni al-qalbu. Tadi saya katakan kalau dalam hati itu siapa tahu A, B, C, D ya. Nah itu yang dicintai yang D misalnya, yang disukai D. Nah itu tidak boleh dikatakan, tidak boleh, karena berarti menyakiti hati yang lain. Ya. Jadi Aisyah ini mendengar Rasulullah itu sampai berdoa. Ya. Rasulullah selalu menggilir istrinya yang 9 itu dan selalu adil di dalam gilirannya. Ya, gitu. Wa yaqulu Allahumma hadza qasmi. Dia lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini adalah cara saya dalam menggilir istri saya. Ya. Tetapi sesuai dengan kemampuan saya.
fima amliku itu sesuai dengan kemampuan saya, kemilikan saya. Maka janganlah engkau menyacat, mencela diriku dari sesuatu yang tidak aku miliki. Tidak aku miliki itu apa itu? Al-qalbu, hati. Jadi Aisyah ini adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Tapi giliran tidak terbantahkan. Nah, gitulah. Sehingga ketika Rasulullah itu sakit parah di akhir kehidupan beliau, ya, itu beliau tetap menggilir istri-istrinya, dipikul ke sana, dan sebagainya. Tapi hampir selalu bertanya, kapan ya saya sampai ke Aisyah? Gitu. Akhirnya istri-istrinya bermusyawarah, istri-istri beliau bermusyawarah. Ini majelis permusyawaratan istri-istrinya. Bagaimana ini Rasulullah sudah sakit parah, kok kita menunggu gilirannya? Padahal beliau selalu menanyakan Aisyah, kapan sampai Aisyah. Kita relakan saja. Giliran kita langsung ke Aisyah saja karena sakit. Terus akhirnya ke Aisyah. Nah itulah terakhir itu. Rawahu ghairu wahidin. Jadi riwayatnya banyak sekali, bukan riwayat satu orang. Rawahu ghairu wahidatin wa sahhahu Ibnu Hibban. Jadi ini Ibnu Hibban mensahihkan hadis itu. Wa qala hakimu, Hakim berkata ala syarti muslimin. Bahkan riwayatnya itu, sanadnya itu mengikuti syaratnya Muslim. Wa qala Tirmidzi kaunuhu mursalan as-sahhu. Nah, malah menurut Tirmidzi itu hadisnya mursal. Mursal itu terputus sahabat, ya. Jadi melompat dari tabiin ke Rasulullah. Tapi paling sahih as-sahhu, yang paling sahih. As-sahhu. Jadi wa'lam annal qisma tastahiquhu al-maridatu waradqa'u wal qurna'u wal haidu wan nufasa'u wal muhrimatu wal maula 'alaiha wal mudzahiru minha wal murahaqatu wal majnunatu lati la yukhafu minha. Bahwa begitu kuatnya kewajiban menggilir itu, sehingga meskipun wanita itu, istrinya itu, salah satu istrinya itu sakit, kemudian cacat yang ada pada kemaluannya, sedang haid, sedang nifas, sedang ihram, ya, bahkan dia menjadi budak orang, ya, sedang menjadi budak orang. Nah, dan wanita yang dizihar, wanita yang mendekati balighah, dan gila yang tidak dikhawatirkan dari dia itu perbuatan yang membahayakan. Jadi karena tujuannya itu al-uns, ngasih kasih sayang. Tujuannya adalah kasih sayang. Itu. Nah, tadi ada kok Rasulullah sampai mengatakan seperti itu, dan saya komentari tadi bahwa dalam hati itu ada mungkin berat pada seseorang istri, ya. Maka itu sifat manusia yang tidak bisa dipungkiri lagi, tidak bisa diganggu gugat, ya, manusia itu begitu. Jadi Allah juga
memaklumi Betul, bahwa betul. seseorang itu disitulah kelemahannya gitu. Nah itu diantara ya. Mungkin ada sesuatu yang kita diskusikan apa. Nggih. Terima kasih Prof. Kiai Abdul Hadi. Ini penjelasannya sangat komprehensif, sangat luas sekali sehingga kita harus butuh penjelasan-penjelasan yang lebih difahami oleh para pendengar dan pemirsa. Berkaitan dengan poligami Pak Kiai. Kadang kita itu bingung. Kenapa ya di dalam Islam diperbolehkan, di pemerintahan tidak diperbolehkan? Apa alasan di pemerintahan itu tidak diperbolehkannya poligami itu? Apakah rasa keadilan, mungkin mereka tidak yakin bahwa seorang itu bisa poligami dengan adil, atau gimana itu alasan dari pemerintah itu Pak ya? Ya, yang pertama bahwa Islam itu mengizinkan poligami. Ada hukum yang memperbolehkan adanya poligami. Bahkan di dalam hadis yang lain, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umam. Berbanyaklah nikah kamu sekalian, berbanyaklah turunan, karena aku akan berlomba banggaan dengan umat-umat yang lain. Gitu. Di sini bermakna bahwa banyak tapi kualitas. Tidak banyak tapi tidak kualitas ya. Nah, itu permasalahannya nanti Pak ya. Ya. Nah itu di dalam Islam diperbolehkan. Nah lalu di negara kok tidak boleh gitu loh. Negara itu kan terdiri dari berbagai latar belakang masyarakatnya. Sama-sama orang Islam, ya. Kadang-kadang apalagi ada campur dengan non Muslim ya. Kalau non Muslim, muslimah ya, non muslimah itu dia ngomong apa saja mesti dia tidak berpikir tentang hukum Islam sama sekali ya. Betul. Nah, jadi misalnya dia ada gerakan-gerakan kewanitaan, hak asasi manusia, betul. terus kemudian juga persamaan wanita laki-laki dan sebagainya, sangat vokal itu, ya, sangat vokal. Dan itu juga ada wanita-wanita yang mendukungnya dari berbagai kelompok muslimah mungkin ya. Jadi alasannya macam-macam, antara lain sakit hati, antara lain melanggar hak asasi manusia, ya, dan lain-lainnya yang kaitannya dengan emansipasi wanita. Nah dari situlah pemerintah menerima, dan mungkin banyaknya juga kegagalan dalam rumah tangga, pertengkaran dan sebagainya yang terjadi di antara orang-orang yang berpoligami, ya. Sehingga dibuat alasan untuk membuat undang-undang yang kaitannya dengan tidak sekali melarang poligami, tetapi poligami ini dipersulit, ya, gitu. Jadi kalau di dalam aturannya itu kayaknya hampir tidak mungkin dilakukan oleh orang kalau dia melakukan secara legal. Betul. Ya itu tidak mungkin ya. Betul. Nah, memang ada negara seperti Turki atau apa itu negara yang melarang sama sekali. Ya, untuk berpoligami. Negara-negara yang mayoritas Muslim ya, ada itu. Ya. Tapi ada juga yang memperbolehkan ya, yang berpoligami. Poligami ya. Jadi kalau andai kata ya, wanita itu terbiasa sejak dulu bahwa laki-laki berpoligami dan tidak mempermasalahkan, ya, maka jalan sejarahnya berbeda. Betul. Negaranya juga berbeda. Gitu. Betul. Gitu. Misalnya
kasus ya, kasuistik ya, kasus. Ada konon ada yang di Australia ya, suaminya istrinya lebih dari satu ya, saling membantu, saling membawakan, dan itu tidak mempermasalahkan ya pada seorang suami. Ya, itu terjadi juga. Dan di Indonesia misalnya seorang kiai di Jawa Timur yang saya lihat sendiri secara di mata kepala saya sendiri ya, itu suami dengan istri 4, mereka satu atap, tidak masalah. Tidak masalah, tidak mempermasalahkan. Bahkan istri tuanya itu paling dihormati, paling dihormati, paling dipercayai untuk mendidik putra-putranya dan sebagainya. Ya begitu ada ya, tapi ya tidak semuanya begitu. Oke, Pak Yai, baik. Sebelum kita lanjut, Faiz akan nyapa-nyapa dulu bagi para pendengar dan pemirsa. Sekali lagi yang ingin bertanya ya berkaitan dengan poligami ini, bisa langsung saja hubungi di WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik Pak Yai, kita sambung lagi Pak Yai. Kadang mohon maaf, orang awam itu ya mohon maaf ya, bertanya-tanya sebenarnya sih apa sih tujuan dari poligami itu? Apakah hanya untuk tenaran saja bahwa saya itu mampu, ataukah hanya untuk mencari keturunan? Semoga nanti ya mohon maaf kalau mereka yang memiliki harta yang banyak nanti bisa saya bagi-bagi warisan saya kepada keturunan saya, atau gimana itu sebenarnya tujuan dari poligami itu? Tujuan poligami ini dilihat dari Rasulullah sendiri. Kalau Rasulullah itu kan tabligh itu sebagai tujuan. Tabligh. Ya. Sebagaimana sifat wajib Rasulullah kan salah satunya adalah tabligh. Empat itu kan, apa itu? Sidik, amanat, tabligh, fatonah. Tabligh itu mau tidak mau harus tabligh Rasulullah. Nah di dalam suku-suku Arab itu, kabilah-kabilah itu kadang-kadang fanatik asobiah. Kalau bukan keluarganya tidak bisa diterima. Jadi begitu Rasulullah mengambil istri-istri itu untuk tujuan tabligh itu. Itu kan namanya tujuan. Tujuan. Nah, istri-istri itu biasanya dulunya merupakan istri kepala kabilah. Dengan dikawin Rasulullah, maka kabilah-kabilah itu menjadi merasa bahwa Rasulullah itu bagian dari mereka, keluarga mereka. Iya. Itu betul. Salah satunya. Rasulullah itu istrinya kata dia 9 atau apa itu ya. Yang paling muda kan Aisyah. Dikawini beliau masih sangat muda. Ternyata Aisyah itu sangat cerdas dari istri-istri yang lain. Daripada istri-istri yang lain, sangat cerdas. Jadi beliau itu membuka pengetahuan mengenai Islam dan perempuan. Nah, berarti ada tujuan lagi. Tujuannya adalah ilmu. Betul. Jadi Aisyah itu mengajar juga para sahabat. Mengajar para sahabat. Itu. Dan itu yang paling terkuat ya saya lihat tujuannya. Tujuan Rasulullah. Dan istrinya kan yang paling muda itu, yang lainnya kan umur sekitar ada yang lebih tua dari Rasulullah, Saudah. Ya, ada yang sekitar di atas 50 lah, 50, 60. Itu. Itu. Baik Pak Yai, kita akan rehat sejenak sambil menunggu dari beberapa penanya oleh pendengar dan pemirsa. Untuk itu kita akan rehat sejenak setelah satu nada berikut ini.
Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di kajian sore kali ini. Saya Faiz dengan bersama Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi. Masih berkaitan dengan poligami tadi, ada beberapa hal yang penting kita pahami bersama bahwa di dalam poligami itu memang tujuan dari pemerintah dan syariat Islam pasti baik sekali untuk mensejahterakan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan tentunya. Tapi di sini perlu kita bahas lagi bahwa poligami seperti apa yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi tadi, bahwa poligami di dalam syariat Islam diperbolehkan. Bahkan ada di dalam hadis pun juga diperbolehkan, di ayat Al-Qur'an pun juga diperbolehkan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana sikap seorang perempuan? Sikap seorang perempuan bahwa menyatakan kalau semisal seorang laki-laki boleh poligami, apakah pertanyaan dari perempuan, bolehkah saya itu mempunyai suami lebih dari satu? Itu Pak, gimana Pak menanggapi ada pertanyaan seperti itu? Iya, itu namanya poliandri. Poliandri, ya. Jelas. Jadi itu tidak boleh dalam Islam, tidak ada. Jadi batal, poliandri itu batal ya, ya gitu. Apa namanya? Alasan yang terkuat itu? Ya alasannya tidak diizinkan oleh syariat. Jadi perkawinan itu kan dalam rangka memurnikan nasab. Dan nasab itu dalam Islam yang diakui adalah ayah. Ayah, betul. Ya, jadi ayah itu bunuahnya itu adalah ayah. Hak suami istri, ya, hak bersama itu adalah menisbatkan anak kepada ayah. Itu hak bersama. Perempuannya mendapatkan nasab anaknya sah, ya. Ayahnya mendapatkan anak yang sah dari benihnya. Sementara kalau suaminya itu banyak, itu anaknya siapa? Gitu ya.
Ya, anaknya siapa. Jadi ketika ini tidak di dalam Islam tidak ada ya. Hanya logika saja. Logika Jadi secara logika nanti anaknya siapa, walaupun ya teknologi sangat modern, canggih, sangat canggih betul. seperti sekarang. Ini secara DNA, betul itu anaknya A, B, C atau anak siapa gitu. Ya. Namun karena tidak berdasar syariat tidak mengizinkan, itu biasanya syariat itu memiliki tujuan kemaslahatan tadi sampean sudah mengatakan maslahah. Jadi syariat itu tiada lain adalah maslahah. Betul. Ya. Maslahah itu apa? Kesejahteraan, kebaikan, interest dalam bahasa Inggris ya. Itu. Jadi kalau poligami berarti, kalau poliandri berarti kemaslahatannya itu tidak dapat dicapai. Gitu. Maka munculnya adalah mafsadah. Betul. Mafsadah itu artinya kerusakan. Jadi kalau nanti misalnya ayahnya banyak, maka anaknya itu anaknya siapa, nanti kemudian bagaimana bunuahnya. Dan suami itu tidak sama kemampuannya. Misalnya ada yang kaya dan ada yang miskin. Kemudian istrinya cenderung kepada yang lebih muda dan sebagainya. Nanti akan terjadi perkelahian, persengketaan dan sebagainya ya. Akan semakin rumit ya negara ini gitu. Betul Ayai. Jadi sekali lagi ya para pendengar dan pemirsa, intinya bahwa seorang perempuan itu tidak boleh menikah lebih dari satu atau tidak boleh memiliki suami yang lebih karena sudah digariskan dalam nas Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis. Tapi yang perlu kita Pak Ayai bicarakan lagi, seandainya seorang istri itu mengizinkan seorang suami itu untuk berpoligami, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ketika syarat-syarat tertentu itu tidak dipenuhi oleh suami, walaupun suami tadi sudah melaksanakan apa dari syarat sang istri, apakah ketika suami itu tidak memenuhi syarat dari istri, itu termasuk hal yang haram atau memang ataukah tetap itu dihukumi halal, Pak ya? Ya begini, syarat itu apakah melanggar syariat atau tidak? Karena syarat itu ada dalam syariat. Jadi suami sudah harus tunduk patuh kepada persyaratan syariat yang awal syariah yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya, dari misalnya kawin, dari muasyarah, maka undang-undang itu bisa juga dimasukkan ke dalam muasyarah bil ma'ruf. Misalnya undang-undang mengatakan supaya izin kepada istri. Maka itu bisa bawa izin yang baik, kemudian istrinya mengizini dengan baik, dan sebagainya. Itu dalam rangka muasyarah bil ma'ruf. Nah, gitu. Begitu juga kalau istrinya tidak memiliki baik anak, tidak bisa memberikan anak kepada suami dan sebagainya, tidak bisa mengandung, ada penyakitnya, lalu kemudian diperbolehkan poligami, itu juga dalam kemaslahatan juga. Kemaslahatan mana? Kemaslahatan suami. Jadi terjadi sebetulnya dipandang kalau itu dari kemaslahatan, maka akan indah itu sebetulnya. Ya, akan indah. Ya. Bahwa perkawinan poligami menjadi indah. Jadi istrinya merasa suaminya menderita karena tidak dapat memenuhi harapan suami. Lalu istrinya, ya sudah kalau kamu mau mencari orang lain, silakan. Kita tetap dalam hidup, dalam rumah tangga. Iya. Itu kan indah itu. Indah betul. Kadang gini Pak Yai, keinginan yang kuat seorang suami, dia pengen memiliki istri lagi, tetapi dengan cara paksaan. Paksaannya seperti ini. Kamu harus memperbolehkan saya, nanti saya akan kasih mobil. Misal mobil BMW. Gimana? Oke ya silakan. Tapi dalam hati istri itu kan gak mungkin gak rela gitu loh Pak Yai. Nah itu gimana Pak Yai? Hal yang seperti itu.
Ya sebetulnya izin sendiri tidak ada dalam syariat ya. Dalam fikih tidak ada. Jadi minta izin kepada istri itu adalah dalam rangka muasyarah bil ma'ruf itu kan umum ya itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf itu adalah umum. Lalu kalau umum, kalau am itu ada yang khos. Khusus. Khususnya itu apa? Yaitu al-idnu minaz zaujah, itu khos. Nah, begitu. Jadi khos itu bisa penafsiran karena itu penafsiran. Undang-undang pemerintah dan sebagainya penafsiran gitu. Karena sebelum itu undang-undang itu laki-laki seenaknya dia tanpa memperhatikan istri, tahu-tahu istrinya sudah umpama sakit, tiba-tiba ada wanita-wanita yang datang menengok. Ini siapa? Siapa bertengkar gitu kan. Iya, itu bahaya itu nanti. Dan lain sebagainya gitu. Nah, itu lalu pemerintah membuat undang-undang DPR kan, DPR dan bersama gitu. Nah, itu tujuannya ya tiada lain adalah kemaslahatan tadi. Jadi misalnya tentang keturunan nasab itu. Nasab itu adalah mutlak kemurniannya oleh syariat. Jadi seperti disyariatkannya perkawinan itu karena untuk menjaga nasab. Tujuannya. Salah satu tujuan dari poligami. Salah satu tujuan dari perkawinan. Dari perkawinan. Jadi nikah. Kemudian kalau poligami ini tidak diizinkan, ditutup sama sekali, itu akibatnya akan terjadi nikah siri. Betul. Nikah siri, kemudian kalau nikah siri, ini anaknya itu perlindungan hukumnya itu sulit, gitu. Karena akan ditanyakan mana buku perkawinan. Akte kawin kakak dari juga ayah dan sebagainya. Ya, anaknya betul. Mau ngurus waris dan sebagainya kan sulit. Karena tidak mendapatkan perlindungan hukum. Walaupun secara agama boleh. Agama boleh kawin itu. Ya, tetapi agama mencatat pencatatan nikah dan sebagainya itu menjadi hukum syariat lagi setelah pemerintah itu membuat undang-undang. Ya. Jadi atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum ini masuk di situ sebetulnya. Ya. Sehingga ketika kawin itu siri itu menjadikan mafsadah, maka haram sebetulnya perkawinan itu. Walaupun itu sah secara agama dan karena ketika pencatatan itu menjadi syariat, ya, maka tidak dicatat itu haram hukumnya. Jadi kalau haram itu saya khawatir nanti itu justru merembet kepada perzinahan. Betul. Ya, gitu. Jadi karena negara ini ada nizamnya, ada aturannya, ya, ada aturannya, gitu. Tetapi bagi saya itu sebaiknya dicatatkan, sebaiknya perkawinan siri itu oleh negara dijadikan proses juga. Walaupun nanti akan ada perkawinan siri yang lebih bebas ya. Betul. Tetapi itu pemerintah wajib ya, untuk melegalkan itu. Melegalkan, memproses ya. Prosesnya bagaimana ya? Misalnya sekarang kan ada
tes DNA dan sebagainya. Jadi itu dapat dihubungkan karena MK mengatakan apabila bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan modern maka bisa dimasabkan. Gitu. Nah ini harus diatur. Bahaya nanti kalau nggak diatur itu, Pak. Tidak diatur bahaya. Jadi itu kan undang-undang itu baru-baru saja, semua baru sekitar tahun 70-an. Ini kan baru semua. Seperti kompilasi hukum padahal Islam banyak yang orang yang lahir sebelum itu banyak sekali yang dari ayah yang berbeda. Ayah yang kawinnya siri itu banyak gitu. Gitu. Ya. Iya. Tapi gini Pak Yai, kadang ketika kita merasa kasihan sekali sebenarnya kepada seorang perempuan yang dinikah siri pada seorang laki-laki, tapi mereka itu malah lebih senang. Nikah siri itu artinya mereka mohon maaf nanti walaupun saya mempunyai anak dari ayahnya itu, tetap saya pasti dikasih warisan sang suami, keyakinan mereka itu suami yang bertanggung jawab. Nah, itu. Kalau suaminya tidak bertanggung jawab gimana? Gitu. Makanya ya harus wanita itu untuk dikawin siri harus hati-hati, ya. harus siap segalanya. Betul. Ya. Terus ada kasus seperti ini Pak Yai. Mohon maaf ini agak ke dalam Pak Yai. Jadi seorang perempuan itu mohon maaf seorang suami yang over, bahkan satu hari itu bisa 4 kali atau 5 kali. Akhirnya sang istri itu menyerah, tanda kutip, tolonglah kalau gitu kamu cari lagi. Hal yang seperti itu gimana Pak Yai hukumnya Pak Yai? Hyper ya. Iya, hyperseks. Betul. Itu istri yang solehah itu. Yang bijak. Yang soleh yang bijak ya. Betul. Jadi tanda tangan saja izinkan gitu ya, monggo gitu lah. Dan suaminya mampu dan sebagainya. Iya. Jadi suami yang beragama dengan baik ya, yang taat kepada agama adalah suami yang tidak mungkin berbuat zina. Betul. Ya, tidak mungkin berbuat zina. Jadi dia itu zina takut gitulah. Makanya dia harus dengan perkawinan. Iya. Harus dengan akad yang sah. Betul. Begitu. Maka saya heran ada orang yang kemudian kok mau-maunya kok bisa-bisanya ya melakukan hubungan di luar nikah dengan seorang yang sudah beristri. Itu kan terjadi, bahkan kadang-kadang maaf ini tokoh agama betul yang menyebut dirinya kiai dan sebagainya. Betul. Kok ada kasus semacam itu ya. Karena mungkin beliau punya dasar yang kuat tadi mungkin. Nah, seharusnya dia itu mengedepankan maslahatnya, mengedepankan hukum syariat. Hukum syariatnya bahwa ada hadis, berdasarkan hadis ini ya. Ada yang mengatakan, ulama ada yang mengatakan kalau dia itu berzina, itu sudah keluar dari Islam. Murtad. Ada ulama yang seperti itu. Berdasarkan hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Rawahul Bukhari ini. La yazni zani, orang yang berzina tidak akan berbuat zina ya. Apabila ketika dia mau zina ada iman di dalam dirinya. Ada percaya bahwa ini Allah akan mengawasi kita. Begitu juga pencuri ya, apalagi sekarang ada istilahnya korupsi dan sebagainya. Nah, itu tidak akan korupsi, tidak akan mencuri kecuali ketika dia itu ada iman di dalam hatinya. Artinya apa? Kalau betul-betul berzina, betul-betul mencuri, itu berarti imannya sudah copot gitu loh. Ini alasan ulama yang mengatakan bahwa zina itu sudah keluar dari Islam, sudah murtad. Gitu. Maka harus taubat itu. Taubatan nasuha. Benar-benar taubat itu nih. Iya.
Tadi Pak Yai kita kembali ke ada apa sebenarnya ketika seorang PNS itu, kita kembali lagi tadi, seorang PNS kenapa tidak diperbolehkan poligami padahal orang tidak PNS boleh? Yang menjadi alasan yang menonjol itu apa ya? Pada sama-sama kan, sama-sama. Nanti dulu, kata-kata tidak boleh itu juga tidak benar juga ya. Boleh ya, tetapi aturannya misalnya pembagian gaji. Di dalam aturan menjadi permasalahan. Ada gaji, ada kepembagian pensiun, betul, itu diatur betul. di situ. Dalam PP nomor 10 itu. Itu yang menjadi tolak ukurnya kenapa PNS jangan ya. Kemudian bahkan wanita yang PNS itu dikeluarkan katanya begitu di situ kan. Tidak boleh ada dia menjadi istri yang kedua. Gitu. Ya. Jadi makin mempersulit bagi laki-laki karena gajinya itu dibagi dan sebagainya. Kemudian juga mungkin dia kondisinya dianggap tidak baik. Terus kadang ada kata-kata seperti ini Pak Yai. Saya nikah lebih dari satu istri itu kan saya mengikuti sunnah Rasul. Saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul, dan bahkan Nabi Muhammad pun juga seperti itu. Kenapa orang-orang tidak setuju kalau saya itu menikah lebih dari 2 atau 3 istri? Begini, Rasulullah itu kawinnya tidak seperti kawin manusia biasa. Itu pada umatnya. Perlu dijelaskan tidak sama semua. Semua itu berbeda. Yang mengawinkan Allah SWT. Ya. Dan itu khusus ada kata-kata kholisatan laka min dunil mu'minin. Nah, itu Pak. Perlu itu. Jadi kalau alasan sunnah itu bagaimana sunnahnya, karena itu khusus. Betul lah. Karena khususiyah dari Rasulullah gitu loh. Ya, itu yang penting ya. Kemudian 4 itu adalah yang diberikan kepada umat, dan itu Imam Syafi'i. Pertama kali Imam Syafi'i ijtihad bahwa maksimalnya 4 itu Imam Syafi'i. Betul. Kemudian para ulama semua mengiyakan. Akhirnya jadi ijma ya, gitu. Jadi yang sunnah sendiri itu kan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kawin itu mubah. Ini baru tahu ya, banyak yang tahu. Mubah. Kecuali bagi yang sudah ngebet nikah. Nah, ngebet nikah itu sunnah. Jadi, oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa membujang itu apabila dia itu membujangnya itu untuk ibadah dan sebagainya, lebih utama daripada kawin. Lebih utama daripada kawin. Seperti kisah-kisah wanita teladan zaman dulu itu kayak Robiah Adawiyah nih Pak. Iya, tidak wanita kan? Laki-laki nih, kepada laki-laki. Iya. Karena ada ayat Al-Qur'an yang memuji memuji Nabi Yahya. Inni mubasyyiruka biulamin ya. Al-ayat dia mengatakan sayyidan wa hasura. Artinya Yahya ini adalah anugerah Allah kepada Zakaria ya. Itu sebagai pemimpin sayyidan wa hasura, dan tidak kawin walaupun mampu. Jadi tetap para fuqaha mengatakan bahwa itu adalah syariat zaman dulu. Bahwa membujang lebih baik daripada kawin. Iya. Nabi Isa tidak kawin. Nabi Yahya tidak kawin. Ya. Nah, tidak kawin pada saat itu mulia. Lalu Rasulullah bersabda, ya, abdalana ar-ruhbaniyata as-samhata abdalanallahu, artinya bahwa Allah telah menukar
agama ruhbaniyah, agama kependetaan, ya, dengan agama baru yang al-hanafiyah samhah, yang sesuai dengan kemampuan manusia, apa itu namanya, kecenderungan manusia, al-hanafiyah, kebenaran, dan toleran. Itu Islam. Jadi Islam itu manusia sebagaimana adanya. Dia memiliki nafsu, memiliki keinginan untuk berhubungan, berhubungan seks dengan orang, dengan lawan jenisnya dan sebagainya. Itu Islam semua ditampung, kemudian itu dijadikan malah ibadah. Jadi sesuai dengan Hanafiyah, itu sesuai dengan kebenaran dan as-samha murah. Nah, itu Islam. Tidak memaksa orang untuk sudah kepengin libidonya naik, tetapi tidak boleh kemudian dia harus dipotong karena agama menganjurkan dia itu membujang. Tidak ada di situ. Jadi Islam sesuai dengan manusia apa adanya, tetapi diarahkan, jangan dibebaskan, diarahkan dengan kawin, dengan apa namanya, aturan-aturan berpoligami dan sebagainya, itu diarahkan. Gitu. Baik Pak Yai, sebenarnya kita asik kajian dari poligami ini karena kita sudah di penghujung waktu. Untuk itu kami minta barokahnya Pak Yai untuk mendoakan biar kajian ini menjadi kajian yang barokah, manfaat, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak Yai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan amin hamdan yufi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sayyidina ashabihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum warhamna. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa ij'alna syarri wa dhayyana rizqi. Allahumma ij'alna muslimin laka wa mujahidin wa muslimin wa rina wa nas'aluka wa alayna innaka antat tawwabur. Allahumma afrigh 'alaina sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana zalamna wa zalamna faghfir lana wa tarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.